Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, sahabat Ramadan, a'azzakumullah. Tidak terasa kita telah memasuki beberapa hari dari bulan Ramadan di tahun ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sedikit di antara keutamaan-keutamaan Ramadan. Di antara fadailus siyam, di antara keutamaan-keutamaan Ramadan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan yang Nabi sabdakan di dalam hadis-hadisnya. Di antara keutamaan Ramadan adalah puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian juga berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan hikmah berpuasa, yaitu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena di dalam puasa kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang meliputi takwa di dalam puasa adalah seorang muslim meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berupa makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain sebagainya. Padahal mungkin sebenarnya dia sangat menginginkan untuk melakukan semua hal itu. Namun karena dia ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan semua itu. Maka itulah yang disebut dengan takwa. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula orang yang berpuasa melatih dirinya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengekang hawa nafsunya, padahal bisa saja dia menikmati segala macam kenikmatan yang dia bisa lakukan. Tidak ada yang tahu, di rumahnya, mungkin di kamarnya. Namun karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala, ada muraqabatullah di dalam dirinya, ada merasa dalam pengawasan Allah di dalam dirinya, sehingga dia meninggalkan semua itu. Maka inilah yang disebut dengan takwa. Begitu pula puasa itu semakin mengekang jalannya syaitan di dalam aliran darah manusia. Karena syaitan merasuki tubuh manusia melalui aliran darah. Maka ketika seseorang berpuasa, maka menyempitlah aliran darah itu, maka sedikitlah peluang dia untuk melakukan kemaksiatan. Orang yang berpuasa biasanya cenderung melakukan ketaatan, pada umumnya demikian. Maka ketaatan itulah yang disebut dengan takwa. Dan juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan berupa harta yang berlimpah, orang-orang kaya, maka ketika mereka melakukan puasa, maka mereka pun merasakan bagaimana rasanya lapar, sehingga mereka pun bisa merasakan bagaimana kondisi orang-orang miskin, orang-orang du'afa yang berhari-hari tidak menemui makanan. Nah, maka hal ini pun disebut dengan ketakwaan. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara fadilah
puasa yang selanjutnya adalah puasa adalah jalan untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan orang-orang yang berpuasa dari kalangan kaum laki-laki dan kaum wanita. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaimina was-shaimat." Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima." Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nabi SAW juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab dengan penuh perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi." Fitnah seseorang adalah terletak pada keluarganya, pada hartanya dan pada anak-anaknya. Yukaffiruhas shalah was-siyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Namun fitnah itu akan terhapus dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah dan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa di antara fadilah-fadilah Ramadan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan pada kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.